Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep dasar turunan dari suatu fungsi. Nah, biasanya kita hanya menghitung pada suatu fungsi turunannya itu seperti apa, wujud turunannya itu geometrinya seperti apa. Namun tanpa kita sadari ternyata kita hanya memahami pada tahap perhitungan, ya, belum pada tahap konsep asal muasal suatu turunan fungsi itu dari mana, terus kemudian rumusnya asal muasalnya dari mana, terus kemudian secara dasar ini banyak aplikasinya, ya. Nanti ada contoh soalnya. Jadi kita akan mengenal ketika kita punya, ya, fungsi diturunkan, jadi tidak hanya sebatas menghitung, tapi kita juga paham, oh seperti ini dasar kita melakukan perhitungan yang selama ini mungkin kita belum sadar, oh kita yang dimaksud dalam soal itu menghitung turunan itu seperti ini, ya. Kita coba untuk mencoba berangkat dari geometri suatu fungsi di sumbu koordinat, ya. Contohnya di sini kita gambar saja, anggap saja ini sumbu koordinat kita, ya, ada di sumbu ini sumbu X. Nah, ini ada di sumbu Y. Nah, kalau kita memiliki contoh, ya, di sini misalnya ada fungsi seperti ini wujudnya. Nah, kalau kita mencari turunan, ya, misalnya di sini ada fungsi fx begitu, ya. Kalau kita punya turunan, nah secara tidak langsung kita berarti sudah mencari, ya, mencari ketika kita punya dua titik, ya, katakanlah di sini titik A, terus kemudian di sini titik B. Nah, kedua titik ini kita akan cari tingkat kemiringan dari suatu fungsi, ya, yang biasanya kita hitung turunan-turunan itu berarti maksudnya itu di sini, ya. Kita ingin mencari tingkat kemiringan dari suatu fungsi antara kedua titik. Misalnya di sini titik A dan ini titik B. Nah, domain dari titik A ini kan berarti kalau didomainkan di sini, misalnya di sini ada X, ya. Nah, kita difungsikan di sumbu Y berarti di sini ada fx. Terus kemudian yang di titik B, ya, yang di titik B, karena di sini kita berangkatnya dari X, ya, berarti di sini misalnya ini ada, ya, di sini ada penambahan angka sejumlah delta X, ya. Misalnya di sini ada penambahan angka sejumlah delta X, maka di sini yang terjadi nilainya akan menjadi X plus delta X, ya, X plus delta X. Terus kemudian berarti hasil fungsinya di sumbu Y ini fx plus delta X. Nah, jadi domain kita untuk X itu akan punya kawan di fx, terus X plus delta X. Setelah diperlebar delta X tadi akan mempunyai domain dari titik B, hasil fungsi fx plus delta X. Nah, yang akan kita cari, ya, berarti di sini ada perubahan di sini. Nah, kalau di sini tadi delta X, nah di sini kita bisa sebut delta Y, ya. Yang akan kita cari, ya, perubahan fungsi kita dari titik A di titik B yang dikatakan dengan diferensial ketika kita, ya, menarik garis lurus antara titik A dan titik B. Ya, contoh katakanlah ini kita bisa menarik garis lurus. Garis lurus yang kita bisa tarik dari fungsi yang akan kita mau cari turunan antara titik A dan titik B. Nah, inilah yang dimaksud dengan M, atau misalnya ini kita sebut sebagai M, ya. Nah, M inilah yang disebut dengan kemiringan suatu garis kita, ya, garis kita pada titik A B ini akan kita mau evaluasi pada grafik fungsi yang kita miliki, ya. Nah, inilah yang disebut dengan menghitung turunan, ya. Garis lurus kita ini pada titik AB pada interval yang sejauh AB, ya. Delta X-nya ada perubahan, otomatis delta Y-nya juga ada perubahan. Sehingga
mudah ya. Fungsi diferensial atau turunan ya, biasanya kita sebut turunan atau turunan fungsi itu ya pada dasarnya kita ya menghitung gradien ya, menghitung gradien dari titik A, di mana titik A itu x fx koordinatnya ya, dengan titik B. Dengan titik B. Titik B-nya apa ya? Titik B-nya kan domainnya x plus delta x. Nah, hasil fungsinya fx plus ya, delta x. Nah, berarti diferensial ini ya, berarti mencari kemiringan antara dua titik ya, atau biasanya kita sebut sebagai gradien ya, sebagai gradien. Kemiringan dari dua titik A dan B, atau biasa kita sebut sebagai gradien dari suatu persamaan garis ya, gradien persamaan garis. Ini kan awalnya kita punya grafik, terus kemudian ada garis lurus yang akan kita cari gradiennya ya, dari persamaan garis Y sama dengan mx plus B. Jadi persamaan garis pada waktu dulu mungkin ya SMA sudah kita pelajari ada persamaan garis seperti ini. Nah, M inilah yang dimaksud sebagai gradien ya, gradien atau kemiringan dari suatu grafik. Nah, bisa kita ingat-ingat lagi ya, kemiringan atau gradien itu biasanya kita yang simple rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, ini rumus gradien yang dulu pernah kita pelajari di waktu SMA. Awalnya punya persamaan garis seperti ini. Nah, ternyata di sini ada gradiennya, ada M-nya ya, ada M-nya di sini yang menyebabkan kita harus mencari nilai M. Sedangkan nilai M itu adalah perubahan ya, atau di sini bisa dikatakan delta Y per delta X gitu juga bisa. Perubahan delta Y per delta X ini adalah yang dimaksud dengan gradien. Nah, grafik fungsi kita tinggal kita masukkan ya. Kalau kita punya rumus gradien seperti ini ya tinggal kita masukkan ya. Y2-nya itu sebagai fx plus delta X, ini sebagai Y2. Y1-nya sebagai fx. Nah, ini juga X2-nya X plus delta X. Nah, X1-nya sebagai X. Tinggal dimasukkan di sini saja ya. Y2-nya fx ya, setelah terjadi perubahan ya, fx plus delta x min Y1-nya sebelum terjadi delta x berarti fx per, nah perubahan terhadap x ya, berarti x2 min x1. X2-nya x plus delta x setelah terjadi perubahan min di sini sebelum terjadi perubahan ya. Nah, dari sini bisa kita lakukan sederhanakan ya, yang bisa dilakukan sederhana disederhanakan. Sepertinya ini bisa kita cancelasi. Terus kemudian yang tersisa tinggal ini ya, berarti f x plus delta x min fx per delta x. Nah, dari sini ini sama dengannya supaya lebih ini ya, supaya lebih sejajar lagi. Nah, dari sini ketahuan ya, dari sini ketahuan. Oh, ternyata ketika kita punya grafik terus terjadi kemiringan. Nah, dari kemiringan ini ternyata rumusnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat lagi. Ini kan jarak ya antara A sama B cukup jauh ya, cukup jauh. Kita bisa mencari titik kemiringan tidak sejauh A sampai B ya. Kita bisa melakukan jarak antara ini dan yang lebih kecil lagi, terus atau mungkin yang lebih kecil lagi, atau mungkin di bawahnya B tepat atau sekitarnya A, atau lebih kecil lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Jadi jarak A sama B itu bisa kita lakukan lebih dekat lagi, sehingga saking dekatnya kita bisa menjarakkan titik A sama B yang kita mau cari kemiringannya ya. Kemiringannya ini kan mungkin terlalu jauh ya, mungkin akurasinya akan jauh lebih
tepat kalau jarak antara A sama B itu saling dekat. Sampai saling dekatnya kita bisa mendekatkan menuju ke 0 jarak antara A dan B ini. Ya, jarak antara A dan B ini sampai bisa kita lakukan menuju ke 0. Sehingga delta X-nya kita bisa sekecil mungkin menuju 0. Ya, sekecil mungkin sampai menuju ke 0. Nah, dari sini equation gradien yang sudah kita miliki karena kita mempersempit jarak antara A dan B sampai menuju ke 0, mendekati 0 gitu. Jadi equation ini bisa kita bubuhkan ya, bisa kita selipkan konsep limit karena delta X-nya mendekati 0. Nah, dari sini berarti untuk jarak yang semakin dekat berarti limit delta X menuju ke 0. Nah, dari equation-nya yang kita sudah cari gradiennya kita ini ya, Fx plus delta X min Fx ya per delta X. Nah, inilah yang biasa kita sebut ya, Fx plus delta X min Fx ya. Jadi sama seperti persamaan equation yang di atas ini, tinggal kita hanya menambahkan limit delta X menuju 0. Karena delta X ini kita bisa menjarakkan antara A sama B, sehingga untuk domainnya delta X sampai sedekat mungkin menuju ke 0, sehingga inilah yang dimaksud dengan konsep limit atau turunan, atau biasa kita simbolkan F aksen X, atau biasanya kita simbolkan karena ini perolehannya dari delta Y per delta X ya, ini bisa kita ya gradien atau kemiringannya, atau diferensial ya, diferensial fungsi X terhadap X ini ya, fungsi F kita berubah terhadap X. Jadi representasi untuk menuliskan suatu fungsi yang ini limit delta X ya, limit delta X menuju 0 dari fungsi kita F X plus delta X min Fx per delta X ini ya, rumus gradien kita tambahkan limit, itu bisa disebut sebagai diferensial, yaitu F aksen X ini, atau ini ya, delta Y per delta X. Nah, jadi kita bisa menuliskan turunan ya, sama ya, F aksen X atau delta Y per delta X, atau ya diferensial fungsi F kita terhadap X ya. Kita bisa menuliskan ketiga jenis notasi yang biasa kita gunakan untuk menuliskan suatu turunan. Jadi selama ini kita hanya bisa menghitung turunan. Nah, ini kita coba belajar konsep dasar suatu fungsi. Kalau diturunkan itu berarti kita ngapain ya? Maksudnya itu kita ngapain? Menurunkan fungsi itu berarti ngapain ya? Jadi kita sudah belajar gradien dari suatu fungsi atau kemiringan dari suatu fungsi dari titik A ke titik B. Kalau di semakin dekat dan dekat sampai menuju ke 0, jadi kita mempunyai konsep limit di sini. Jadi inilah yang terjadi, turunan fungsi pada gradien atau kemiringan fungsi kita ini bisa kita evaluasi begitu. Oke, ya di sini sudah coba untuk saya gulir ke bawah supaya nanti rumus equation turunan ini masih kita bisa manfaatkan lagi untuk satu contoh ini ya. Contohnya kalau misalnya kita punya fungsi fx ya, fx-nya dia berupa x kuadrat. Tentukan turunan fungsi dari fungsi ini ya. Kita langsung bisa menghitung, saking hebatnya kita langsung bisa menghitung, ini turunannya langsung ketemu gitu. Jadi kita langsung bisa menghitung nilai turunannya gitu. Nah, kalau di sini kita coba untuk belajar analisis real, kita mau menelisik ya, asal muasal fungsi ini dari mana, rumus ini tuh dari mana. Ya, rumus turunan tuh dari mana? Kok bisa langsung ketemu angka atau suatu fungsi baru dari suatu turunan? Nah, ini coba kita sudah pelajari. Nah, contohnya seperti ini. Jadi
Ingat di sini ya, kita bisa tulis lagi ya rumus dari suatu turunan ya, turunan fungsi, yaitu limit x delta x ya, delta x menuju 0 karena kita sudah pakai delta x. Nah, dari f(x) plus delta x ini sama plug seperti yang di atas, cuma biar lebih hafal ya, sering-sering kita tulis saja nggak apa-apa gitu. Terus per delta x ya, ini sama plug di sini. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ini rumusnya ya. Kemudian langsung saja kita masukkan limit delta x menuju 0. Nah, karena kita fx plus delta x ya sudah, di sini ada x plus delta x. Karena fungsi kita meminta adanya kuadrat, ya sudah tinggal dikuadratkan. Fx-nya x kuadrat sesuai dengan fungsi kita. Karena fungsi kita minta x kuadrat, ya x plus delta x-nya dikuadratkan. Ya, kalau nanti ini pangkat 3, ya ini di pangkat 3, fx-nya x pangkat 3, seperti itu. Kemudian ini tetap delta x-nya. Karena perubahan ini kita dekatkan sedekat mungkin menuju 0, jadi tetap. Terus kemudian limit delta x menuju 0. Nah, kita coba jabarkan ya. Kalau seperti ini kan apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menjabarkan yang ada di dalam wujud kuadrat ini ya. Jadi x kuadrat, jadi ini kita jabarkan ya. X kuadrat plus 2x delta x plus delta x kuadrat ya, min ini sisanya ini kan yang tidak dikuadrat, jadi ada x kuadrat per delta x. Nah, dari sini kalau sudah terwujud seperti ini, jadi kita bisa explore lebih ya. Oke, jadi di sini ada delta x, ada delta di mana yang bisa kita lakukan penyederhanaan, kita bisa lakukan penyederhanaan ya. Oke, delta x ini juga udah ada delta x, ini berarti pangkat 2, berarti tinggal sisa 1 ya. Di sini ada ini ada x kuadrat ya, terus di sini juga ada min x kuadrat, berarti saling menghilangkan. Terus kemudian sepertinya itu tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, ya sudah. Limit delta x menuju 0, yang sisa tinggal 2x plus delta x ya, karena ini tadi tinggal 1 ya, sudah di sini ya. Limit delta x-nya dia menuju 0, jadi di sini hampir mendekati 0, jadi yang tersisa di sini hanya ada angka 2x saja. Jadi kalau kita punya fungsi ya yang disebutkan di atas ini, fx-nya x kuadrat, maka kita bisa melakukan turunannya jadi 2x ya, langsung bisa kita menghitung biasanya. Nah, sebenarnya asal muasalnya dari rumus gradien yang di atas sudah kita cari, asal muasalnya rumus gradien ini ya, di atas sudah kita lakukan asal muasal rumus gradien atau turunan. Terus coba kita aplikasikan dengan fungsi seperti ini, ternyata 2x ini sebagai turunan fungsi yang biasa kita langsung ketemu hasilnya. Nah, ini aplikasinya di sini ya. Jadi tidak hanya bisa menghitung, tapi bisa menjelaskan runtutan proses ketemu rumus ini tuh dari mana, konsep dasarnya itu apa, dan manfaatnya nanti seperti apa. Jadi itu yang bisa kita pelajari ya, terkait diferensial atau turunan suatu fungsi, konsep dasarnya, asal muasal perolehan rumus itu berasal dari mana. Semoga dapat membantu pemahaman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.